Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel D023025. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul pemotongan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPh pasal 21 final dan tidak final. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut. Sehingga WP dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final tidak akan dihitung lagi di SPT tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong atau dibayarkan tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di ESPT masa. Secara sederhana, perbedaan PPh final bagi pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Sedangkan PPh tidak final, yaitu pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Baiklah, slide selanjutnya yaitu perbedaan PPh 21 final dan tidak final. Perbedaan PPh final dan tidak final bisa dilihat misalnya terkait pengenaan pada surat pemberitahuan tahunan. Pada pajak penghasilan final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT tahunan PPh badan, sedangkan pada PPh tidak final, penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum pada pajak penghasilan final. Biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan pada PPh tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan pada pajak penghasilan final. Bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut. Sedangkan pada PPh tidak final, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Tarif PPh final diatur berdasarkan peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Keuangan, sedangkan tarif pajak PPh tidak final menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Baiklah, selanjutnya ada dasar pengenaan PPh 21 final. Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, dasar pengenaan kedua pajak tersebut yaitu 1. Sebagai upaya mendorong perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Yang kedua, kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Ketiga, mengurangi beban administrasi perpajakan bagi DJP maupun wajib pajak itu sendiri. Yang keempat, yaitu upaya pemerataan pengenaan pajak. Dan yang terakhir, sebagai langkah dalam memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter di mana atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Baiklah, di sini ada objek pajak final dan tidak final. Yang pertama yaitu ada objek pajak final. Ini menurut Undang-Undang Perpajakan. Itu ada bunga deposito dan tabungan, terus bunga obligasi, diskonto surat perbendaharaan negara, hadiah undian, transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya, penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan, penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada objek pajak tidak final. Yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua ada hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya, pembayaran tambahan dan pengembalian pajak, bunga atau premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan selisih kurs mata uang asing dan lainnya. Nah, di sini ada penjelasan dari PPh pasal 26 bagi SPLN. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
WNI yang telah berada di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan akan menjadi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Pemotongan PPh pasal 26 ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WP luar negeri selain bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pada PPh pasal 26. Yang pertama ada individu, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, sewa dan penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Kelima hadiah dan penghargaan. Yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya ya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Nah, berikut ini adalah tarif PPh pasal 21 dan PPh 26 bagi SPLN. Ini menurut pasal 17 Undang-Undang PPh. Penghasilan 0 sampai 60 juta 5%, penghasilan 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 sampai dengan 500 itu 25%, 500 sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar yaitu 35%. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilannya yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaraan pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto, yang kedua tarif 20% dari penghasilan neto, dan yang ketiga 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya ada contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal di kurang lebih dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per US dollar, 1 US dollar. Penyelesaiannya yaitu penghitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto gaji sebulannya yang didapat oleh Mike adalah 5.000 dolar US dollar. Karena 1 US dollar adalah harganya 13.500, maka dikalikan dengan 5.000 dan didapatlah hasilnya 67.500.000. Penerapan tarifnya yaitu karena dia menggunakan penghasilan bruto gaji ya dipakai. Jadi tarifnya 20% dikalikan dengan bruto yaitu 67.500 dan didapatlah hasilnya 13.500.000. Maka PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2017 yaitu sebesar 13.500.000. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai PPh pasal 21 final dan 26 SPLN. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.